Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari kita bisa kita lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengkaji ayat-ayat Allah dalam kitab yang ditulis oleh atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini, namanya Tafsir Juz Amma. Ya, sebagaimana pernah disampaikan beberapa pertemuan sebelumnya, Syekh Utsaimin memilih kitab Tafsir Juz Amma, jadi yang beliau beri syarah atau tafsir, karena memang salah satu pertimbangan karena ayat-ayat di surat Juz Amma ini yang paling sering dibaca oleh imam-imam masjid, sehingga mudah-mudahan dengan kita mentelaah bersama, kita memahami apa yang dibaca oleh imam itu, makin kita bisa mentadaburi, makin kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Ya, kita sampai pada tafsir dari surat An-Nazi'at sampai pada ayat idhab ila fir'aun innahu tagha. Nah, qala al-muallif ay qala asy-syaikh rahimahullah taala, beliau membawakan ayat idhab ila fir'aun innahu tagha. Di sini perintahnya satu, jadi kepada Nabi Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah telah melampaui batas. Karena kita ketahui Raja Fir'aun ini adalah raja dari raja-raja di Mesir sana. Jadi Fir'aun ini hakikatnya bukan nama bagi seorang raja, tapi itu adalah gelar bagi raja-raja yang berkuasa di daerah Mesir atau di negeri Mesir. Nah, karena apa? Dia melampaui batas. Dia sebagai manusia biasa mengaku dia berkata bahwa dia adalah wa ana rabbukumul a'la. Bahwasanya saya, dia kata orang ini, saya adalah Rob kalian yang paling tinggi, yang paling agung. Padahal itu pengakuan yang tidak semestinya diakui oleh seorang manusia, karena itu bukan hak dia sama sekali. Ya, dia mengingkari kebenaran bahwa Nabi Musa, sehingga dia oleh karena itu sampai dia suatu ketika dia berkata pada yang lain juga, wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Jadi wahai kaumku, wahai bangsaku, wahai orang-orang di negeri Mesir, aku tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan selain diriku. Sampai situ dia mengaku. Nah, ini tentunya karena telah melampaui batas, maka sebab Allah mengirim Nabi Musa adalah sebabnya karena tughyan hadar rajul, karena dia telah betul-betul telah melampaui batas. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Taha itu idhaba ila fir'auna innahu tagha. Nah, di sini dalil pakai kata perintah kepada dua orang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena pada awal itu risalah itu hanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Musa karena merasa bahasanya beliau tidak fasih dalam berbicara, karena memang beliau, kalau boleh istilah kita tuh pelo gitu, jadi agak lidahnya itu pelo atau tidak bisa mengucapkan dengan benar kata-katanya. Nah, karena itu mungkin sebab pernah kita katakan jemaah waktu dulu Nabi Musa ini berada di pangkuan Fir'aun, karena pernah dia ada diberitahu oleh tukang situ bahwa nanti itu anak itu nanti dia akan menarik janggutnya. Jadi betul-betul ditarik oleh Nabi Musa waktu kecilnya. Nah, marah Nabi Musa, Raja Fir'aun ini kepada Nabi Musa kecil ini,
itu diuji. Ya diuji jemaah, diletakkan bara api dan diletakkan susu. Ya. Jadi kemudian ya namanya anak-anak tentu dia akan mencari susu. Tapi subhanallah, jadi untuk diuji karena waktu itu beralasan istrinya Asiyah binti Muzahim itu ini anak-anak masih kecil ini, kalau itu diuji, akhirnya disuruh dia diberikan 2 tempat wadah dan itu ada bara api, di situ ada susu. Awal itu Nabi Musa ingin menuju ke arah susu itu karena kan anak-anak senang susu. Tapi Nabi Jibril alaihissalam mengatakan dia untuk dia memakan bara api. Hanya makan itu salah sebabnya karena dia makan bara api, makanya dia lidahnya agak belok atau tidak bisa fasih berbicara. Nah, akhirnya setelah itu yakinlah Nabi Musa bahwa bukan anak kecil ini akan menentukan kerajaannya, tapi memang Allah sudah menghendaki seperti itu. Sehingga Nabi Musa seperti itu. Makanya dia minta Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar diutus bersama saudara kandungnya Nabi Harun alaihissalam. Jadi makanya di dalam ayat yang lain itu dikatakan izhaba, jadi pergilah kalian berdua kepada Fir'aun sehingga dia itu telah melampaui batas. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini dikatakan innahu tagha, artinya zada ala haddihi. Jadi dia melampaui batas. Jadi dia ada sebagai manusia tapi sampai mengatakan tadi karena tughyan itu artinya huwa az-ziyadah. Tughyan itu tagha itu artinya melampaui batas. Sampai dalam ayat tentang masalah kisah Nabi Nuh alaihissalam itu ya inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, maka sesungguhnya tatkala air itu telah melampaui batas dari yang semestinya, maka tentu terjadi banjir di situ. Hamalnakum fil jariyah, maka kami mengangkut kalian semua di dalam kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa ini, faqul halaka ila an tazakka. Jadi ini adalah hal, jadi faqul, katakanlah halaka ila an tazakka, maka tidakkah, jadi istifham di sini maksudnya untuk litaswi, untuk dia itu merasa tidakkah berpikir kembali dengan pernyataanmu dan engkau adalah Tuhan yang paling tinggi tadi. Jadi tasbih halaka ila anta zakka, agar engkau menyucikan dirimu. Jadi tasbih Fir'aun ayat tazakka mimma huwa alaihi minasyarri wal fasad, karena betul-betul melakukan kerusakan di kaum. Bayangkan aja Bani Israil itu diperbudak, ya Mas. Diperbudak, kaumnya Nabi Musa itu diperbudak oleh bangsa atau kaumnya Fir'aun, raja Fir'aun ini. Ya, pada sebenarnya kata zakka itu artinya bertambah dan berkembang. Tetapi juga kalau disebut ini fakul halaka ila anta zakat, ini maksudnya secara mutlak. Ini kalau kata zaki ini artinya adalah at-taslim wa tauhid, al-islam wa tauhid. Jadi Islam dan tauhid adalah zakat, az-zakat. Nah, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Jadi ai adulluka ila rabbika ai ila dinillahi azza wa jalla al-mawsul ila Allah. Jadi tidakkah aku wa ahdiyaka ila rabbika. Jadi wahai Fir'aun, aku akan tunjukkan kepada engkau, kepada Rabbmu, kepada agama Allah ini akan sampai kita dengan kita beragama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahsya, maka engkau pun akan takut kepada Allah Subhanahu. Jadi beda jemaah antara khasyah dengan khauf itu. Kalau al-khasyah itu ini al-khaufu al-maqrunu bil ilmi. Jadi khasyah itu adalah rasa takut yang didasari atau diberi karena ilmu, ya, dengan ilmu. Sebab dalam ayat yang kita maklum bersama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba ini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang mengetahui Allah Subhanahu. Jadi akan timbul rasa takut itu karena ilmu. Lain kalau kata khauf biasa. Jadi mujarrad jadi karena takut saja gitu. Bisa takut pada misalnya pada sesuatu menakuti, misalnya kayak anjing, atau takut terhadap benda-benda dan sebagainya, mungkin takut panah dan sebagainya misalnya gitu. Nah, tapi ini khasyah di sini adalah al-khaufu al-maqrunu bil ilmi. Jadi khasyah itu jemaah adalah rasa takut yang dibarengi atau didasari dengan ilmu.
Ya sebenarnya tadi dalam ayat tadi kita bacakan, jadi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, kalau tidak dengan ilmu itu hanya sekadar takut saja, rasa takut biasa. Nah, jadi itulah beda antara khasyah dengan al-khauf. Nah, sebagaimana yang kalau sudah ada. Nah, di sini Nabi Musa bertanya, atau ayat ini menjelaskan faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fakhsha. Jadi karena memang manusia itu kalau dia belum melihat tanda itu umumnya tidak mau beriman. Jadi sebenarnya apalagi dengan kesombongan Nabi Fir'aun seperti itu. Oleh karena itu memang sudah seperti itu. Memang umum manusia kalau belum melihat tanda atau yang menjelaskan tentang kebenaran itu mereka sulit sekali menerima. Wa kana al-bashar la yu'minuna wa la yaqbaluna da'wa asyhadin lahu annahu rasul. Jadi dia tidak mau menerima kecuali dengan sebuah tanda. Oleh karena itu ya umum juga manusia seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya fa'arahu ayatan kubra. Maka Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada Fir'aun ini, Nabi Musa akan menunjukkan ini tanda-tanda bahwa beliau itu adalah, atau mukjizat maksudnya, bahwa saya adalah utusan Allah dengan tanda-tanda, jadi dengan mukjizat. Jadi ditunjukkan benar beliau adalah Rasul utusan Allah. Fa'arahu ayatan kubra. Yani Musa punya tongkat. Jadi tongkat itu sebagai kita maklum semua. Jadi dari ranting atau sebatang pohon, cabang dari pohon itu buat tongkat itu. Nah, itu begitu diletakkan di atas bumi atau diletakkan di tanah begitu di bumi itu langsung dia menjadi ular. Ya, subhanallah. Dari benda mati jemaah sekalian dengan mukjizatnya Nabi Musa yang Allah berikan tentunya sebagai tanda kenabiannya, karena rasulannya langsung bisa jadi ular. Nah, begitu diperlihat atau diangkat kembali, langsung kembali seperti sedia menjadi tongkat kembali. Kemudian ditunjukkan lagi, dimasuk di dalam sakunya seperti itu, tangannya dimasuk dalam sakunya. Kataku keluar itu langsung berpendar, bercahaya tangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi itulah dua ayat ini yang Allah tunjukkan ya, sebagai mukjizat bagi Musa alaihissalam kepada Fir'aun bahwa beliau benar-benar adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan karena penyakit dan sebagainya, bukan karena aib, tapi memang betul-betul cahaya yang berpendar yang keluar dari sebagai tanda bahwa adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jemaah sekalian ada faedah disebut oleh Syekh Utsaimin di sini. Setiap nabi memiliki tanda atau memiliki mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Pada zaman Raja Fir'aun ini terkenal dengan ilmu sihirnya. Jadi sihir itu bahkan disebut sampai yang menjadi pembantu atau tangan kanannya Fir'aun ini adalah tukang sihir. Ya, jadi tukang sihir. Jadi seperti memang tetap akan ada di setiap zaman itu memang ya, atau kalau mungkin bahasa sekarang yang pembisik itu, jadi ya, tetap ada tuh, ada tukang sihir itu yang dengan kata-kata indah untuk menguatkan atau melanggengkan kekuasaan seorang raja dan sebagainya. Nah, itu tukang sihir. Oleh karena itu Nabi Musa Allah berikan beliau mukjizat yang akan membatalkan atau memporak-porandakan sihir-sihir tukang sihir Firaun ini. Sama juga pada zaman Nabi Isa alaihissalam, pada saat itu berkembang tentang kedokteran. Jadi orang itu sangat maju dalam bidang kedokteran. Nah, oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak mampu dilakukan oleh dokter-dokter pada saat itu. Ya, di antaranya seperti kata di sini, berkata para ulama, wa fi ahdi Musa, jadi kana as-sihru muntashiran syai'an fa sallallahu azza wa jalla bi syai'in yaghlibu bihi as-sahara alladziina tasudduna li Musa alaihissalam. Jadi pada zaman Nabi Musa ini Allah Subhanahu wa taala kirimkan ayat atau itu seperti ada yaitu akan membatalkan atau akan menghancurkan sihir-sihir tukang-tukang sihir Firaun saat itu. Nah, sedangkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam waktu itu
ilmu kedokteran itu sangat-sangat maju sekali. Oleh karena itu maka datang Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya, dengan perkara atau ayat-ayat atau mukjizat yang tidak mampu dapat para dokter itu. Mana diantaranya? Subhanallah, Nabi Musa itu dengan hanya mengusap seperti itu, orang yang tidak punya bola mata atau biji mata itu bisa langsung melek seketika. Jadi seperti itu. Ya, atau juga datang orang dengan berbagai penyakitnya, seperti itu ada penyakit belang atau sopak, abros, jadi biidznillah taala bisa langsung dengan diusap dengan Nabi Isa alaihissalam langsung sembuh seketika. Atau juga bahkan juga ada orang yang lebih wa asyaddu min hada wa a'zam annahu yuhyil mauta biidznillah. Bahkan yang lebih besar lagi dari itu, tanda-tanda atau mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dengan izin Allah Nabi Musa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, ya, jadi didatangkan kepada yumta ilahi abi mayyit ini fayatakallama ma'ahu summa ta'udu ila ilahi al-hayat. Jadi didatangkan kepadanya orang yang sudah mati, yaitu berupi kubur, ya. Nabi Musa mengajar dia berbicara. Kemudian kembali hidup lagi orang itu. Subhanallah. Sampai seperti itu mukjizat Nabi Musa. Bahkan juga dalam satu lagi dalam satu ketika wa asyadu min dzalika wa ablaq annahu yukhrijul mauta bi'idznillah min quburihim. Bahkan di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, bisa Nabi Isa alaihissalam ini mengeluarkan orang yang sudah mati dari kubur itu muncul. Subhanallah jemaah, hidup lagi jemaah. Seperti itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga dengan itu menunjukkan bahwa beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah SAW, Rasul kita Nabi Muhammad SAW, diutus kepada kaum orang Arab atau orang Quraisy itu yang mereka tuh berbangga dengan fasahah, dengan fasih berbicara. Jadi pandai merangkai kata-kata yang membuat orang itu terpukau atau terkesima. Sampai makanya Rasulullah katakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya cara penyampaian yang baik dengan kata-kata disusul dengan kata-kata yang baik itu membuat orang terkesima. Ya, jadi orang itu bisa tersihir. Jadi seperti itu. Nah, di situ Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW kepada orang Arab atau pada itu orang-orang Quraisy pada zamannya yang petinggi, yang itu yang orang-orang Quraisy itu orang-orang yang pintar bersyair atau fushah, jadi sangat fasih dalam berbicara, sehingga ada tuh jadi ada 7 syair yang ditinggalkan itu ada 7 al-mu'allaqah as-sabah itu, jadi yang sampai digantung di dinding itu, di dinding Ka'bah itu 7 syair atau 7 kata-kata yang sangat indah sekali. Ya. Nah, jadi seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita kepada orang tertentu. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan sehingga tidak mampu mereka. Oleh karena itu bihadal Qur'an azim alladzi adza'ahu rasul. Jadi orang-orang itu yang ahli itu tidak bisa dia seperti Al-Walid bin Mughirah, ya, datang kepada Nabi Muhammad diutus oleh Quraisy untuk meninggalkan dakwah itu, tapi dibacakan itu langsung terkesima dia. Demi Allah kata dia, dan memberikan pengakuan saya adalah orang yang paling fasih mampu mengetahui syair dan seterusnya. Tapi itu bukan juga sihir, bukan juga syair itu. Ya, coba biarkan sudah dia seperti itu. Nah, saat itu Abu Jahal menyergap. Nah, kamu sudah kena sihirnya Nabi Muhammad SAW. Muslim Muhammad katanya gitu. Subhanallah. Nah, maka di sini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan, seandainya berkumpul jin dan manusia, untuk apa? Untuk mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, maka tidak mereka bisa mendatangkan misalnya, walaupun mereka satu sama lain saling menolong. Jin dan manusia dimaafkan, mereka berkumpul tapi tidak bisa membawakan yang semisal dengan satu saja ayat dari Al-Quran. Subhanallah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di ayat ini setelah saya membawakan lagi ayatnya. Jadi fakadzdzaba wa asa. Seruan Nabi Musa alaihissalam ini
setelah ditunjukkan ayat tadi itu, tapi apa, dia berpaling. Kadzdzaba wa asa, dia mendustakannya, bahkan dia berpaling dan dia mengingkari itu semua. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kadzdzaba al-khabar, jadi dia mendustakan berita atau apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, wa asa al-amra, dan dia menurhakan, tidak mengikuti perintah Nabi Musa. Yani qala li Musa innaka lasta rasulan, bal qala, yani dia berkata kepada Musa, kamu itu bukan seorang rasul, bukan utusan Allah. Walaupun sudah ditunjukkan ayat tadi, bal qala inna rasulakum alladzi ursila ilaikum la majnun, bahkan subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan dia katakan, jemaah, sesungguhnya rasul yang diutus pada kali ini adalah orang gila. Wa asa al-amra summa yatamassal subhanallah. Falam yatamassal li amri Musa walam. Jadi Fir'aun ini jemaah sudah dia dustakan, dia akhirnya buat makar. Ya, dia buat muka, summa adbara yas'a. Jadi dia berpaling. Akhirnya dia maksudnya tidak menerima apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun ini. Jadi dia fahasyara fanada, malah dia kumpulkan semua bangsawannya atau pembantu-pembantu para menteri dan rakyatnya itu, maka kemudian dia berkata dengan suara yang tinggi, ya, faqala ana rabbukumul a'la, sampai dia ingin menghina Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, nakala al-akhirati wal ula. Maka Fir'aun ini pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat dan juga di dunia ini. Itu ya, sebab kita ketahui bersama Nabi Musa membawa kaumnya pada malam hari, sampainya pada pagi hari, hampir didapatkan di pinggir laut merah sana. Nabi Musa alaihissalam, Allah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diperintah Allah untuk memukul itu, dengan dipukulkan itu dengan tongkat itu laut itu, maka terbelah laut itu sehingga bisa jalanlah Nabi Musa dan kaumnya menyeberang di negeri Mesir menuju ke daerah, kalau kita lihat itu yang sekarang ini ke semenanjung Arabia. Nah ini jemaah sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pelajaran. Jadi bahwasanya inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah kembali kepada tadi jemaah, jadi yakhsha tadi atau khasyah tadi itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khasyah artinya al-khawfu al-maqrunu bil ilmi. Jadi khasyah itu artinya orang yang takut, ya, karena didasari atau dibaring atau didasari atas dasar dia mengetahui. Jadi al-khasyah, jadi orang akan bisa rasa takut itu karena dia tahu jemaah. Jadi takut ya kita semua, bagaimana kita sudah ketahui lewat tentu ayat-ayat Al-Quran, lewat hadis-hadis Rasulullah bagaimana dahsyatnya neraka. Tentu kita akan makin takut bagaimana dahsyatnya api neraka, atau juga bagaimana kita sudah ketahui lewat hadis-hadis Rasulullah bagaimana dahsyatnya atau bagaimana kerasnya siksaan di dalam kubur itu. Kita tahu itu, maka kita khasyah, kita takut, timbul rasa takut kita karena kita sudah mengetahui bahwa semua itu akan didapat oleh orang-orang yang ingkar tentunya, atau orang-orang yang kafir atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sejak di alam kuburnya. Sebelumnya kita ceritakan beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi orang yang beriman itu, ya, nanti turun malaikat yang sangat putih berseri, ya, membawa kain kafan, membawa harum dari surga dan seterusnya, ditarik ruhnya itu seperti kita menurunkan tempo seperti itu. Ya, adapun orang-orang munafik atau orang kafir itu nanti
kana ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hal yang begitu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Inna fi dzalika ay fi ma jara min irsali Musa ila Fir'aun wa muharatihi iyyahu wa istihza Fir'aun bihi wa istikbarihi an ikyani lahu ibrah. Jadi sesungguhnya dalam hal yang demikian itu diutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun ini bermuhawarah, berdialog dengan Fir'aun dengan Nabi Musa dan seterusnya. Dia juga menghinakan Fir'aun ini, menghina Nabi Musa. Dia merasa kibir, dia sombong dan tidak mau tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan atau disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi lima yakhsha Allah azza wa jalla. Wa man kana indahu khasyah min Allah wa tadabbara ma hasala li Musa ma Fir'aun wa natijatan lah. Nah, oleh karena itu barang siapa yang takut kepada Allah, jadi takut kepada Allah, dia mentadaburi apa yang terjadi pada Fir'aun. Bayangkan jemaah, begitu besar kekuasaan Fir'aun seperti itu kita lihat sampai sekarang ini jemaah. Itu apa? Itu piramid, itu apa dengan piramida itu jadi sampai seperti itu. Karena waktu itu dia minta kepada Haman, coba Haman buatkan bangunan yang tinggi agar aku bisa attali ila ilahi Musa, agar aku bisa lihat itu Tuhannya Musa itu kan. Maka dibangun bangunan yang tinggi-tinggi seperti itu. Nah, kita tentunya dengan hal ini jemaah kita bisa mengambil ibrah tentunya, sehingga kita makin besar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wadzalika bi anna ya'til kisah fi. Jadi subhanallah, seperti kita sampai sebelumnya, di antara semua nabi ya selain Rasulullah tentunya, yang paling banyak diceritakan nabi-nabi sebelumnya, nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah yang paling banyak itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang paling banyak dikisahkan itu adalah, boleh kata paling lengkap itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, baik aja dari masa kecilnya, sejadi orang Fir'aun waktu itu Fir'aun itu kan membunuh yang laki-laki di kalangan Bani Israel dan memberikan wanita yang hidup. Waktu itu sudah seluruh, jadi kita baca. Jadi yang paling banyak sekali kisah dalam ulama tentang Nabi adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena sejak kecilnya sejak Fir'aun sampai akhirnya Allah Ta'ala Fir'aun, kemudian Nabi Musa diberikan kekuasaan di Mesir saat itu bersama kaum. Nah, di sini ada Syekh di sini jemaah mengambil sebuah pelajaran buat kita semua, bahwasanya bagi seorang ya kita semua jemaah, bukan hanya seorang dai, hatta kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tuh dengan bahasa yang lemah lembut ya. Karena di sini coba bagaimana kita bisa ambil pelajaran di sini jemaah. Saya membawakan di sini dalam kisah ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, faqula lahu qawlan layyina. Ya. Jadi katakanlah kalian berdua, wahai Musa, tentunya Nabi wahai Musa dan Harun ini, katakan kepada Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut. Jadi disampaikan dakwah itu dengan lemah lembut. Ya tidak langsung ya bagaimana ya, perkataan lemah lembut, baik aja jemaah. Jadi seperti itulah seharusnya ya kita semua dalam menyampaikan apa saja dalam hal ini, ingin berikan nasihat atau pelajaran atau apa saja dalam hal ini, hatta mungkin kita ingkari kemungkaran dan seterusnya ya, kita sampai itu dengan perkataan yang lemah lembut, jadi dengan masuk akal, dengan hikmah ya, dengan lemah lembut. Di sini jelas sekali sebaiknya sejahatnya Fir'aun yang subhanallah jemaah sekalian sampai mengaku ana rabbukumul a'la seperti itu. Dia ingkari, sudah jelas sekali ayat di depannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan nabinya Nabi Musa dan Nabi Harun untuk faqula lahu qawlan layyinan. Ma'anahu mustaqbilul khabisun. Padahal beliau Raja Fir'aun ini adalah orang-orang yang takabur dan memang sombong ya, buruk orangnya.
bagaimana hasilnya jemaah? Karena memang ini ada cerita ya tentunya pada saat itu. Pakai karena Musa, bagaimana kita lihat Nabi Musa alaihissalam keluar waktu itu karena mau dibunuh, karena dibunuh oleh Firaun, keluar dari Mesir dengan rasa takut pada dirinya yang tarakab, ya sebagaimana juga Rasulullah SAW mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy saat itu. Dan mereka bermusyawarah, ada yang mengusulkan kita buang ke tempat yang jauh, ya biar sudah dia pergi ke tempat jauh, Aqsal Ard. Ada juga yang disuruh kurung, ya kita sampai dia mati. Ada juga waktu itu hanya mengikutilah apa pendapatnya Abu Jahal waktu itu, yaitu kita bunuh dia, kita kumpulkan dari kabilah-kabilah itu pemuda yang sangat kuat, membawa sebilah pedang yang sangat tajam, dan mereka nanti sama-sama mengayunkan pedangnya serentak sehingga nanti terpecahlah, atau maksudnya tersebarlah darah kalau memang dituntut oleh kaumnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim, itu akan terpencar permintaan dia atau dibunuh ini dan tidak mampu tentunya. Sampai seperti itu. Nah, Nabi Muhammad ingin dibunuh seperti juga Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ini faktor, tapi bagaimana akhirnya hasilnya? Seperti kita ketahui, akibat itu atau maksudnya kemenangan itu akhirnya kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun dan kaumnya, juga kepada Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala mengadab musuh-musuhnya dengan tangan-tangan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Dan juga seperti juga Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya seperti dibelahnya dari dibelahnya Laut Merah itu adalah bagian dari tempat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaknya hanya merampakkan kalau menangkuh kembali air yang terbelah itu, sehingga Nabi Musa hanya tenggelam bersama pasukannya. Sebagai tadi itu jemaah sekalian, fahiyah ibarun, ini tentunya adalah sebagai pelajaran buat kita semua, ya, yang tentunya manusia ingin memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya, hatinya, sehingga dia jelas bagi dia mana yang hak, mana yang batil. Nah, mungkin sampai di sini dulu jemaah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang ayatnya, itu ayat berikutnya, antum asyaddu khalqan amis sama' banaha, dan seterusnya insyaallah. Ya mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat ya buat anak sendiri tentunya dan jemaah sekalian, ya sedikit demi sedikit insyaallah lama-lama jadi mungkin ya sebagai perkataan masih kita Indonesia. Nah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa sunna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma ana minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah.